kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari intellectual property right atau disingkat IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Fungsi dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya hak atas kekayaan intelektual. Antara lain, pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jeripayahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Dua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Tiga, meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya hak atas kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang haki. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, hak ekonomi. Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua, hak atas ciptaan. Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan bagi pemilik atau suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir dari prinsip haki yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Jenis-jenis haki. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Berikut adalah detail lebih lanjutnya. Saya akan ke yang pertama, itu hak cipta. Diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Dan saya akan masuk ke hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiatisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah hal jenis perlindungannya, yaitu ada hak paten, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Dan ada juga hak merek. Hak merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi sebuah pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Ada lagi desain industri, yaitu olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Ada lagi
Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Dan yang selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, dan yang terakhir adalah ada indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai haki cakupannya cukup luas. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, pelindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, yang berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan juga jangka waktu pelindungan terhadap merek. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang berisi tentang desain industri dan juga jangka waktu pelindungannya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yang berisi tentang tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga pelindungan terhadap rahasia dagang. Simbol terkait hak atas kekayaan intelektual. Untuk mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka dibuatlah simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut simbol-simbolnya. Yang pertama ada simbol trademark. Simbol ini memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Selanjutnya ada simbol service mark. Simbol ini digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. Kemudian ada simbol registered mark. Simbol ini menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Dan ada copyright. Simbol ini menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta.